Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Cinemas Channel, dan jangan pernah bosan untuk like dan komen ya. Untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya, agar channel kita semua bisa maju dan berkembang seperti channel cerita film lainnya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, gue mau ingetin buat kalian semua, jika film ini adalah full spoiler, di mana kali ini Cinemas Channel akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Jung-e. Film ini menceritakan sebuah perusahaan pertahanan militer negara yang memiliki tujuan menciptakan prototipe robot manusia yang mampu bertarung. Otak manusia yang hampir mati diambil dan dijadikan sampel latihan mereka. Yuk, tanpa panjang lebar, mari kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Se-hun dan ibunya yang bernama Kapten Yun. Dia adalah salah satu kapten pertahanan kebanggaan yang dimiliki oleh militer Korea. Dia mampu menyelesaikan misi dengan sangat baik dan sukses menjadi pahlawan bagi negaranya. Hingga salah satu misi yang dinamakan Perang Adrian, Kapten Yun harus merasakan kekalahan, di mana kita diperlihatkan beberapa orang agen negara mengunjungi rumah Kapten Yun. Ternyata mereka bermaksud untuk meminta kesediaan keluarga Kapten Yun agar menyerahkan otak Kapten Yun untuk dijadikan sebagai prototipe pelatihan militer jika Kapten Yun tewas. Di mana Kapten Yun telah membuat kesepakatan kepada para petinggi militer Korea jika otaknya akan diberikan ke negara dan negara harus menanggung semua biaya operasi anak dari Kapten Yun. 출발하세요. 40 tahun telah berlalu. Kini, Se-hun sudah menjadi ketua program kecerdasan buatan, di mana mereka memiliki misi untuk membuat prototipe militer dari ibunya. Mereka harus meyakinkan para petinggi militer Korea agar mau memberikan dana bantuan untuk pengembangan proyek ini. Kemudian, di tempat yang lain, kita diperlihatkan dengan Kapten Yun yang sedang bertarung melawan robot musuh. Satu persatu robot itu mampu Kapten Yun kalahkan, hingga terjadi masalah yang berat, di mana salah satu robot yang berbentuk hewan tidak bisa dikalahkan oleh Kapten Yun. Ternyata, itu adalah simulasi pertarungan yang dilakukan oleh Kapten Yun, di mana kini otak dari Kapten Yun sudah dimiliki oleh Badan Pertahanan Negara Korea. Kita pun diperlihatkan dengan Ketua Yun yang akan melakukan wawancara kepada ibunya. 이제 진정하고 제 얘기를 좀 Namun, dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Kapten Yun, mereka tidak bisa melakukan wawancara dan meminta replika Kapten Yun dihancurkan. Setelah bekerja, Ketua Yun mengunjungi dokter untuk memeriksakan kesehatannya, di mana sel kanker yang berada di paru-parunya sudah menyebar ke seluruh organ tubuhnya. Dokter itu mengatakan jika Ketua Yun bisa melakukan operasi secara gratis dengan melakukan perjanjian kontrak dengan pemerintah, di mana data otaknya menjadi jaminan ketika dia memiliki kendala dalam keuangan. Dan Ketua Yun pun pamit dari sana. Singkat cerita, Ketua Yun dan yang lainnya telah bersiap melakukan simulasi pertarungan yang ke-18, di mana kali ini mereka semua merasa jika prototipe dari Kapten Yun kali ini mampu melewati proses latihan sebelumnya. Se-hun pun meminta agar simulasi dimulai dengan menembak kaki dari Kapten Yun, agar terlihat berbeda. Simulasi pun kembali dimulai, di mana Ketua Yun terlihat sangat sedih melihat ibunya harus merasakan sakit yang selalu berulang. Terlihat, Kapten Yun sangat kesakitan dan intensitas bertarungnya menurun. Tiba-tiba, hal aneh terjadi. Di mana area baru di sekitar otak muncul yang membuat semua peneliti terkejut. Setelah simulasi selesai, presdir dari perusahaan militer meminta Se-hun dan Ketua Yun untuk datang ke ruangannya. Di sini, kita juga mengetahui ternyata Se-hun adalah salah satu manusia buatan dari presdir, di mana dia memiliki tujuan untuk hidup abadi dengan kecerdasan buatannya sendiri. Ketua Yun pun menjelaskan jika proses simulasi program kecerdasan buatan perusahaan berjalan lancar dan tidak memiliki kendala. Namun, presdir menjelaskan
jika pertarungan antara Ardian akan selesai dan akan berakhir damai, di mana kecerdasan buatan untuk pertempuran tidak dibutuhkan lagi, dan mereka harus melakukan inovasi teknologi rumah tangga dan pelayanan. Lanjut, Presdir meminta untuk menyelesaikan proyek kecerdasan Kapten Yun seadanya saja, dan tidak perlu memaksakan diri. Tetapi, Ketua Yun meminta agar proyek ini tetap dilakukan. Namun, Presdir sudah memutuskan untuk menyelesaikan proyek Kapten Yun. Setelah pertemuan itu, kembali simulasi yang ke-22 kalinya akan dilakukan. Namun, tetap saja hasilnya sama, di mana Kapten Yun tidak mampu menyelesaikan pertempurannya. Terlihat Sahun sangat marah dengan hasil yang didapatkan, di mana ia meminta untuk membawa prototipe Kapten Yun ke ruang wawancara. Ia meminta untuk memotong lengan dari Kapten Yun agar memunculkan sistem syaraf yang berwarna kuning, namun hal itu tidak terjadi. Ia sangat terobsesi dengan hal itu, hingga ia menembak kaki dari Kapten Yun secara berulang. Hingga Ketua Yun tidak sanggup melihat ibunya kesakitan dan mematikan prototipe ibunya. Kapten Yun membuat Sahun sangat marah dan ingin menembak Ketua Yun. Namun, hal itu tidak terjadi. Akhirnya, Ketua Yun meminta semua bawahannya agar memberhentikan proyek kecerdasan buatan dan meminta semua file dikirim kepadanya. Setelah semua file diterima, Ketua Yun mencoba melihat hasil dari semua simulasinya dan menemukan salah satu file yang tidak bisa diekspor yang berasal dari Jai. Tanpa pikir panjang, Ketua Yun pun mendatangi kamar Jai. Betapa terkejutnya Ketua Yun menemukan ibunya dijadikan bahan oleh Jai. Beberapa saat kemudian, Ketua Yun kembali menemui ibunya, di mana kini dia melihat tanda yang tidak dikenali semakin meningkat. Kapten Yun menjelaskan kepada Ketua Yun jika hari ini anaknya akan dioperasi, dan ia berjanji akan menemui anaknya. Namun sayang, boneka yang diberikan oleh anaknya hilang pada saat pertempuran, yang membuat ia tidak tenang. Ternyata, hal inilah yang membuat simulasi Kapten Yun selalu gagal karena boneka itu tidak ditemukan. Hal inilah yang membuat Ketua Yun sangat sedih melihat ibunya menderita karena kehilangan benda yang disayangi. Singkat cerita, simulasi pertarungan untuk yang terakhir kalinya akan dilakukan. Terlihat Ketua Yun telah menunggu kedatangan dari ibunya. Ia pun melakukan persiapan dan menghapus tanda yang tidak diketahui sebelumnya dan membisikkan sesuatu kepada ibunya. Ternyata, proses simulasi sengaja disetting agar Kapten Yun segera nonaktif. Hal ini membuat Jai curiga karena kemauan bertarung dari Kapten Yun menurun. Namun, Sahun tidak memperdulikan hal itu karena proses pembuatan kecerdasan buatan telah dihentikan oleh kantor pusat. Tetapi, beberapa langkah berjalan, Sahun kembali ke dalam ruangan dan meminta bawahannya untuk memutar hasil simulasi sebelumnya. Ia menemukan jika Kapten Yun sengaja melakukan hal itu. Sahun dengan segera membunyikan alarm bahaya dan meminta polisi untuk menangkap Kapten Yun. Terlihat Ketua Yun juga telah mempersiapkan semua rencananya secara matang dan menghapus semua data asli Kapten Yun agar tidak bisa lagi digunakan untuk proyek negara. Seketika 3 robot tempur pun diaktifkan untuk menangkap Kapten Yun. Terlihat Kapten Yun sangat terkejut dengan robot prototipe dirinya yang begitu banyak dan bersembunyi di balik dirinya yang lain. Namun hal itu dengan mudah bisa ditemukan oleh robot tempur. Perkelahian antara kelompok robot pun dimulai. Mereka bertarung tanpa belas kasihan. Namun dengan keahlian bertarung dari Kapten Yun, satu persatu dari robot itu berhasil ia lumpuhkan. Beruntungnya, Ketua Yun berhasil datang tepat waktu dan menonaktifkan robot itu. Kini robot polisi telah berada di tempat kejadian dan langsung menembak Kapten Yun. Dan Ketua Yun keluar dengan robot yang lain.
Belum berhenti sampai di situ, robot polisi itu mencoba melihat CCTV dan menemukan fakta baru, di mana Ketua Yun telah menukar file data dari kedua robot itu dan membawanya keluar dari perusahaan menuju kereta. Sialnya, di sana telah berada Sahun yang menunggunya. 팀장님, Tanpa pikir panjang, Sahun langsung menembak Ketua Yun. Ternyata, Ketua Yun telah menghapus ingatan Kapten Yun tentang anaknya dan kini membiarkan Kapten Yun bebas. Namun hal itu membuat Sahun sangat marah, dan kini ia mengetahui jika dirinya juga adalah robot dan boneka dari Presdir. Perkelahian kembali terjadi. Mereka berdua saling jual beli serangan, di mana Sahun dengan sangat brutal memukul Kapten Yun, hingga polisi militer datang membantu. Namun, dengan mudah mereka semua mampu dikalahkan oleh Kapten Yun. Dan Sahun pun akhirnya mati. 곧 경찰들이 올 거예요. Setelah pertarungan itu, Ketua Yun meminta ibunya untuk pergi sejauh mungkin dan jangan pernah memikirkan anaknya lagi. Dia harus hidup dan memikirkan dirinya sendiri. Tamat, semoga kalian suka dengan ceritanya. Ciao!